Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kita, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, masih dalam pelajaran 6 dengan tema kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik teman-temanku sekalian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Pada subtema kali ini ya, dengan judul Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW sangat patut dijadikan suri tauladan karena kepribadian akhlaknya yang sangat mulia. Hal itu dibuktikan dari masa kecil hingga diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai pribadi yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala ya. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat kerasulan seperti siddiq, amanah, tabligh, dan patonah. Sifat-sifat kerasulan itu telah Nabi Muhammad SAW miliki sejak kecil ya. Sebagai contoh, saat Nabi Muhammad SAW membawa dagangan Siti Khadijah, Nabi Muhammad SAW berdagang dengan baik sehingga memperoleh keuntungan yang luar biasa. Keuntungan yang didapat tidak ada yang diambil, sehingga keuntungan diserahkan kepada Siti Khadijah. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah ya, atau dapat dipercaya, dan sidik atau benar. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nabi SAW tidak pernah mengingkari kepercayaan orang lain. Sungguh mulia sifat Nabi SAW. Dapatkah kalian meneladaninya? Selain bersifat amanah dan siddiq ya, Nabi Muhammad SAW juga mempunyai sifat patonah yang berarti cerdas. Hal ini ditunjukkan pada saat Nabi SAW menyelesaikan masalah kaum Quraisy saat meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Nabi Muhammad SAW dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cerdas dan bijaksana. Tidak ada seorang pun dari mereka yang merasa tersakiti dan dirugikan. Mereka merasa puas dengan cara penyelesaian Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada sifat wajib bagi seorang rasul ya, seorang rasul yang wajib kita imani ya, yang harus kita ketahui. Di antara sifat wajib bagi rasul ya, yaitu siddiq ya. Bagi seorang rasul harus memiliki sifat siddiq ya, yang artinya benar. Maksudnya Nabi Muhammad SAW selalu bersikap dan berkata benar. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berkata dan bersikap tidak benar atau kizib, bohong. Kizib ini adalah sifat kebalikan dari sifat wajib, yaitu sifat yang mustahil bagi Rasul. Sebagai seorang Muslim, ya, kamu harus bersikap dan berkata benar, ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Setiap Muslim tidak boleh berkata bohong,
baik kepada orang tua, guru maupun teman. Jika berbohong, kamu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kamu bohongi sebaliknya. Jika kamu bersikap dan berkata benar, maka Allah Subhanahu wa taala dan semua orang akan menyayangimu. Sifat wajib yang kedua bagi seorang rasul yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Maksudnya semua perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dapat dipercaya. Sebagai seorang muslim, ya, kamu harus berperilaku amanah. Misalnya, jika kamu mendengar pesan dari orang tua yang harus disampaikan kepada guru, ya, maka kamu harus benar-benar menyampaikannya. Jika kamu dititipi ya, sesuatu, ya, baik itu makanan atau lainnya, ya, agar dijaga sampai nenek atau kakek datang, maka kamu harus menjaganya dengan baik. Jika kamu memakannya sebelum nenek atau kakek datang, maka kamu tidak dapat dipercaya atau tidak amanah. Sekali orang lain tidak percaya kepada kalian, maka selamanya ya, kalian akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Ya, oleh karena itu, jadilah orang yang amanah seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sifat yang wajib ya, bagi Rasul yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW bertugas menyampaikan kabar baik dan peringatan bagi kita semua. Sebagai seorang muslim, ya, kalian harus menyampaikan kabar baik atau berita baik kepada setiap orang, bukan berita jelek dan bukan pula berita yang menjelekkan orang lain atau yang sedang hit zaman sekarang yaitu berita hoax ya, atau berita bohong. Contoh menyampaikan berita yang baik adalah ya, memberitahu teman yang tidak masuk sekolah karena sakit bahwa ada tugas dari ibu atau bapak guru ya, dengan begitu temanmu itu tidak akan tertinggal pelajaran dari teman yang lain. Kemudian sifat wajib bagi seorang rasul yang terakhir yaitu sifat patonah. Ya. Patonah artinya cerdas, ya, cerdas, cerdik, pandai. Ya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW itu sangat cerdas. Ya. Pada usia yang sangat muda, beliau pernah menengahi permasalahan di kalangan masyarakat Mekah ya, mengenai peletakan Hajar Aswad. Kamu sebagai anak muslim harus menjadi anak yang cerdas seperti Nabi Muhammad SAW. Cerdas bukan hanya mendapatkan peringkat ya, 1 di kelas 1 di sekolah. Cerdas juga berarti bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik dan damai. Misalnya kamu melerai seorang siswa yang berkelahi ya, gara-gara permainan dengan cara banyak membaca buku. Mungkin hanya itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Ya, mudah-mudahan pada materi kali ini bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi ini banyak terdapat kesalahan baik ucapan dan lain sebagainya. Akhir kata Pak Guru ucapkan wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.